Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Katimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Sebelum kita lanjut ke materi statistika, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan statistika. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Penyajian data. Untuk data yang berukuran besar, maka lebih mudah jika kita sebutkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jika ada data kuantitatif dibuat menjadi beberapa kelompok, maka akan diperoleh daftar distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data, mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Nah, tabel distribusi frekuensi itu adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Langkah-langkah menyusun tabel frekuensi. Yang pertama, tentukan daerah jangkauan. Daerah jangkauan itu disimbolkan dengan R. R sama dengan datum terbesar kurang datum terkecil, X max kurang X min. Yang kedua, tentukan banyaknya kelas atau kelompok. Maka di sini itu sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Itu 3,3 log N itu sudah ditentukan. Ketiga, tentukan interval kelas. Itu sama dengan R per K. Yang keempat itu tentukan batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah kelas. Yang kelima, tentukan tepi kelas. Nah, di sini tepi atas kelas itu sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Nah, kalau untuk tepi bawah kelas itu sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, untuk R per T itu simbolnya kan R-nya kan itu ranyu jangkauan, baru K-nya itu kelas atau kelompok. Untuk penyajian data dapat berupa seperti yang kita lihat di gambar, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama rataan, hitung, atau min. Rataan, hitung, atau min dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Rumusnya yaitu rataan, hitung, min jumlah semua nilai datum per banyaknya datum yang diamati. Rumus min yaitu rataan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan Xn per N. Untuk sigma X itu disimbolkan sebagai jumlah data, N itu sama dengan banyaknya data, dan X1 itu sama dengan data ke I atau ke 1. Median atau nilai tengah. Median adalah sekumpulan data atau bilangan yang terletak di tengah-tengah setelah sekumpulan data tersebut diurutkan. Median data tunggal dapat ditentukan dengan melihat data N sama dengan ganjil. Nah, untuk banyak data N sama dengan ganjil, maka mediannya
itu dapat dengan rumus itu xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 per 2. Untuk banyak data n genap, maka mediannya adalah NE sama dengan x per 2 n tambah 1, di mana NE itu disimbolkan dengan median dan x itu disimbolkan dengan datum dan n disimbolkan dengan jumlah data atau banyaknya data. Contoh, tentukan median dari data berikut: 65, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, 70. Penyelesaian. Nah, di sini sebelum kita menjawab, yaitu data tersebut itu harus diurutkan. Nah, setelah itu diurutkan, kita dapat hasilnya yaitu 35, 40, 45, 50, 65, 70, 80, 90. Dari data di atas, maka banyaknya data itu ada 9 ganjil. Maka mediannya itu adalah data yang kelima. Jadi setelah itu kita masukkan rumusnya. Nah, rumus median itu x sama dengan x per 2 n tambah 1 sama dengan x per 2 karena n-nya kan 9, jadi langsung saja kita tulis 9 ditambah 1 sama dengan jadi x5 itu sama dengan itu 65. Tentukan median dari data berikut: 5, 4, 15, 6, 5, 7, 13, 12, 13, 9, 11. Penyelesaian. Nah, sebelum kita menjawab itu kita harus urut dulu terlebih. Nah, data yang setelah diurutkan itu akan menghasilkan 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Setelah data diurutkan, ternyata banyak data itu ada 12, jadi genap. Jadi kita masukkan saja rumus median, yaitu xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan karena xn per 2 itu x6 dan xn per 2 tambah 1 itu x7, jadi x6 tambah x7 per 2 sama dengan, karena di sini x6-nya angka 9, jadi 9 ditambah x7 juga berada di angka 10, jadi 9 ditambah 10 per 2. Jadi 9 tambah 10 dibagi 2 itu sama dengan 9,5. Median data kelompok. Untuk menghitung median data kelompok, kita menggunakan rumus, yaitu MD sama dengan PD tambah sekerdua N kurang SKK per SI dikali L, dimana MD itu disimbolkan sebagai median, PD disimbolkan sebagai batas bawah kelas median, M disimbolkan sebagai banyak data, SKK disimbolkan sebagai frekuensi kumulatif
kurang dari kelas median. SI disimbolkan sebagai frekuensi kelas median dan L disimbolkan sebagai panjang kelas median. Modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Data yang belum dikelompokkan bisa memiliki satu modus, dua modus, atau mungkin tidak mempunyai modus. Data yang memiliki satu modus disebut monomodus, sedangkan data yang memiliki dua modus disebut bimodus. Contoh modus dari data tunggal. Yang pertama yaitu data 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8 mempunyai modus 6 karena dari situ angka yang paling muncul itu yang banyak itu adalah angka 6. Karena dari angka 5 itu 2 kali muncul, sedangkan angka 6 itu 3 kali, dan angka 7 dan 8 hanya 1 kali. Jadi modusnya yaitu angka 6, modus 6. 2. Data 2, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 7 mempunyai modus 3 dan 6. Karena dari data di atas ternyata yang paling banyak muncul itu adalah angka 3 dan 6. Jadi modusnya adalah 3 dan 6. Yang ketiga, data 2, 3, 4, 5, 6, 7 di situ tidak mempunyai modus karena dari data di atas tersebut hanya muncul 1 kali semua. 4. Data dari 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7 juga tidak mempunyai modus karena dari data di atas ternyata yang kita lihat angka 3 hanya 2 kali muncul, dan angka 5 juga 2 kali, dan angka 6 juga 2 kali, dan angka 7 juga 2 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari data di atas tidak mempunyai modus. Untuk mencari modus, maka kita menggunakan rumus yang ini, yaitu modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P, dimana keterangannya TB yaitu tepi bawah kelas median. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 dimana keterangannya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P itu disimbolkan sebagai panjang kelas interval.